Di nomor 5, untuk menentukan X dan Y dari X per 2 ditambah Y per 5 sama dengan 2, 3 per 10 dan X per 10 dikurangi 7Y per 10 sama dengan 1, 1 per 5. Maka pecahan campuran yang ada di kanan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, menjadi X per 2 ditambah Y per 5 sama dengan 2, 3 per 10 dan X per 10 dikurangi 7Y per 10 sama dengan 6 per 5. Kemudian kita cari KPK-nya dari setiap penyebut, yaitu dikali 10. Maka hasilnya 5X ditambah 2Y sama dengan 23. Yang bawah juga sama, ini KPK-nya 10 juga, maka hasilnya X dikurangi 7Y sama dengan 12. Di sini, untuk menghilangkan salah satu variabel, maka kita kalikan yang atas kali 1 dan yang bawah dikali 5. Menjadi 5X ditambah 2Y sama dengan 23. 5X min 35Y sama dengan 60. Dikurang, maka 5X-nya habis, tinggal sisa Y dan hasilnya. Menjadi 37Y sama dengan negatif 37. Y sama dengan negatif 37 per 37 sama dengan negatif 1. Kemudian, setelah didapat hasil Y sama dengan negatif 1, maka kita substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini saya memakai persamaan X min 7Y sama dengan 12. Maka tinggal masukkan nilai Y-nya menjadi X min 7 dikali negatif 1 sama dengan 12. X ditambah 7 sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 dikurangi 7 hasilnya adalah 5. Jadi pasangan X, Y adalah 5, negatif 1. Kemudian di nomor 7 menentukan A ditambah B dari 3 per A ditambah 2 per B sama dengan negatif 1 per 2 dan 3 per B dikurangi 2 per A sama dengan negatif 17. Di mana kita rubah bentuk 3 per A dan 2 per B menjadi 3 per 1 dikali 1 per A dan 2 per 1 dikali 1 per B. Lalu bagian yang bawah juga sama, kita buat menjadi 3 per 1 dikali 1 per B dan 2 per 1 dikali 1 per A. Kemudian kita lakukan pemisalan di mana C sama dengan 1 per A dan D sama dengan 1 per B. Maka kita dapat tulis 3 per 1 dikali C ditambah 2 per 1 dikali D sama dengan negatif 1 per 2. Lalu kita cari KPK-nya dari penyebutnya, maka dikalikan 2 menghasilkan 6C ditambah 4D sama dengan negatif 1. Kemudian 3 per 1 dikali D ditambah 2 per 1 dikali C sama dengan negatif 17. Dan kita cari KPK-nya. Jadi kita kalikan 1 menjadi 3D ditambah 2C sama dengan negatif 17. Dan untuk menentukan salah satu variabel, maka kita kalikan yang atas dikali 1 dan yang bawahnya dikali 3. Menjadi 6C ditambah 4D sama dengan negatif 1 dan 6C ditambah 9D sama dengan negatif 51. Kemudian kita kurangkan di mana nilai C-nya habis, maka yang tersisa tinggal 4 dikurangi 9D sama dengan negatif 5D. Kemudian negatif 1 dikurang negatif 51 itu sama dengan 5. D sama dengan 50 dibagi negatif 5 dihasilkan D sama dengan negatif 10. Kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaan, yaitu 2C ditambah 3D sama dengan negatif 17, 2C ditambah 3, D-nya itu negatif 10, jadi 3 dikali negatif 10 sama dengan negatif 17. 2C sama dengan negatif 17 ditambah 30. C sama dengan 13 dibagi 2, maka C sama dengan 6,5.
Dan untuk menentukan nilai A dan nilai B, maka kita masukkan ke persamaan. Untuk yang A, kita masukkan A sama dengan 1 per C sama dengan 1 per 6,5 sama dengan 0,15. Dan untuk yang B sama dengan 1 per D sama dengan 1 per negatif 10, maka nilai B-nya itu sama dengan negatif 0,1. Maka pasangan A, B itu sama dengan 0,15, negatif 0,1. Sedangkan A ditambah B sama dengan 0,15 ditambah negatif 0,1 sama dengan 0,05. Kemudian di nomor selanjutnya, untuk mencari nilai A ditambah B dari negatif 7B ditambah 3 per 2 ditambah 6A ditambah 4 per 7 sama dengan 3, dan 2 negatif A per 3 dikurangi 7 ditambah B per 5 sama dengan negatif 21 per 30. Di sini kita cari KPK-nya. Di sini kita tulis ulang, lalu kita cari KPK-nya dari masing-masing penyebut. Di sini dikali 14 dan dikali 30, maka menghasilkan 7 dikali negatif 7B ditambah 3 ditambah 2 dikali 6A ditambah 4 sama dengan 42, dan 10 dikali 2 min A dikurangi 6 dikali 7 ditambah B sama dengan negatif 21. Kemudian kita uraikan yang ada di dalam kurung menjadi negatif 49B ditambah 21 ditambah 12A ditambah 8 sama dengan 42, dan yang ini menjadi 20 dikurangi 10A dikurangi 42 dikurangi 6B sama dengan negatif 21. Kemudian kita kelompokkan A, B, dan angka yang tanpa variabel kita operasikan, maka menghasilkan 12A dikurangi 49B sama dengan 13, dan negatif 10A dikurangi 6B sama dengan 1. Kemudian untuk menghilangkan salah satu variabel, maka kita kali 5 dan kali negatif 6, maka menghasilkan 60A dikurangi 245B sama dengan 65, dan 60A ditambah 36B sama dengan negatif 6. Kemudian kita kurangkan, maka 60A-nya habis, dan yang tersisa tinggal negatif 245B dikurangi 36B menghasilkan negatif 281B sama dengan 65 dikurangi 6, negatif 6 sama dengan 71, maka B sama dengan 71 dibagi negatif 281 sama dengan 0,25. Kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaan, maka negatif 6B dikurangi 10A sama dengan 1, negatif 6 dikali 0,25 dari nilai B yang sudah ditemukan tadi dikurangi 10 dikali A sama dengan 1. Negatif 1,5 dikurangi 10A sama dengan 1. Negatif 1,5, 1 yang ada di kanan dipindah ruaskan ke kiri menjadi negatif 1 sama dengan negatif 10A yang ada di kiri dipindah ruaskan ke kanan menjadi 10A. Maka negatif 1,5 dikurangi 1 menjadi negatif 2,5 per 10 dari 10A yang ada di kanan sama dengan nilai A. Maka A sama dengan negatif 0,25. Pasangan A, B sama dengan negatif 0,25, 0,25, maka A ditambah B sama dengan negatif 0,25 ditambah 0,25 sama dengan 0. Kemudian di nomor selanjutnya, tentukan besar arus I3 sama dengan I1 dikurangi I2 dari hukum berikut. 4,2 sama dengan 0,4 I1 ditambah 3I3, dan 6,2 sama dengan 4 I2 ditambah 0,6 I1 dikurangi 3 I3. Kemudian
I3 itu sama dengan I1 dikurangi I2, maka 4,2 sama dengan 0,4 I1 ditambah 3 I3. Kemudian 4,2 sama dengan 0,4 I1 ditambah 3, karena I3 itu I1 dikurangi I2, maka bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian 4,2 sama dengan 3,4 I1 dikurangi 3 I2. Lalu yang 6,2 menjadi 6,2 sama dengan 4 I2 ditambah 0,6 I1 dikurangi 3 I3. Maka 6,2 sama dengan 0,6 I1 ditambah 4 I2 dikurangi 3 I1 dikurangi I2, dan bentuknya menjadi seperti ini. Maka 6,2 sama dengan negatif 2,4 I1 ditambah 7 I2. Lalu di sini kita tulis persamaan yang tadi menjadi 4,2 sama dengan 3,4 I1 dikurangi 3 I2. Lalu 6,2 sama dengan negatif 2,4 I1 ditambah 7 I2. Maka di sini kita kalikan yang atas dikali 7, yang bawah dikali 3, menjadi 29,4 sama dengan 23,8 I1 dikurangi 21, dan 18,6 sama dengan negatif 7,2 I1 ditambah 21 I2. Lalu kita operasikan menjadi 48 sama dengan 16,6 I1, karena di sini I2-nya sudah habis. Lalu 48 dibagi 16,6 sama dengan I1, maka nilai I1-nya adalah 2,89. Kemudian kita lakukan substitusi dengan cara memasukkan ke salah satu persamaan menjadi 4,2 sama dengan 3,4 dikali 2,89 dari nilai I1-nya dikurangi 3 I2. Maka 4,2 sama dengan 4,2 sama dengan 9,826 dikurangi 3 I2 menjadi 4,2 dikurangi 9,826 sama dengan negatif 3 I2. Maka 4,2 dikurangi 9,826 ini menghasilkan negatif 5,626 sama dengan negatif 3 I2. Kemudian nilai I2 sama dengan negatif 5,626 dibagi negatif 3. Maka nilai I2 itu adalah 1,875 atau jika dibulatkan menjadi 1,88. Kemudian untuk nilai I3, karena I3 sama dengan I1 dikurangi I2, maka 2,89 dikurangi 1,88, jadi nilai I3-nya adalah 1,01. Kemudian di nomor 13 ada 7 analis ditambah 3 dokter memiliki total gaji 38 juta. Sedangkan untuk 11 analis dan 2 dokter total gajinya adalah 47.500.000. Kemudian di sini kita tentukan dulu untuk nilai gaji analis. Jadi kali 2 dan kali 3. Maka hasilnya menjadi 14A ditambah 6D sama dengan 76 juta, dan 33A ditambah 6D sama dengan 142 juta, di mana nilai D-nya habis, maka sisanya itu adalah 14A dikurangi 33A itu negatif 19A sama dengan 76 juta dikurangi 142 juta itu adalah negatif 66.500.000. Kemudian untuk nilai A-nya sama dengan negatif 66.500.000 dikurangi negatif 19, maka A sama dengan 3.500.000. Kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaan setelah diketahui nilai gaji analisnya.
menjadi 14A ditambah 6D sama dengan 76 juta. 14 dikali A-nya itu 3.500.000 ditambah 6D sama dengan 76 juta. 14 dikali 3.500.000 itu 49 juta ditambah 6D sama dengan 76 juta. 6D sama dengan 76 juta dikurangi 49 juta. Maka 6D sama dengan 27 juta. D sama dengan 27 juta dibagi 6 sama dengan 4.500.000. Jadi selisih gaji dokter dan analis adalah gaji dokter dikurangi gaji analis, yaitu 4.500.000 dikurangi 3.500.000, hasilnya adalah 1 juta. Itu merupakan selisih antara gaji analis dan dokter.